Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Absor. Pada kali ini saya akan mempresentasikan yaitu pelajaran mengenai generasi peduli lingkungan Bahasa Indonesia kelas 6 bab 5. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami transkrip teks pidato. Yang kedua, memahami struktur teks pidato. Yang ketiga, dapat memahami dan membuat peta pikiran. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan percaya diri dalam berbicara di depan umum. Pengertian teks pidato. Pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, pesan, atau informasi kepada audiens. Dalam pidato, pesan disampaikan secara terstruktur agar mudah dipahami. Salah satu contoh yang kita pahami yaitu pidato Bung Karno. Bung Karno seringkali berpidato untuk membakar semangat para pejuang-pejuang untuk meraih kemerdekaan. Ini merupakan contoh pidato Nina yang ada di Forum Plastik Hellat Summit 2021 yang ada di Belanda. Ini merupakan Nina meminta supaya impor sampah di Indonesia harus dihentikan karena dapat merugikan lingkungan dan dapat mencemari lingkungan. Tujuan pidato memberi informasi, yaitu menyampaikan fakta atau data penting. Yang kedua, memberi motivasi, menginspirasi audiens untuk bertindak lebih baik. Yang ketiga, menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan atau solusi terhadap suatu isu. Memberikan hiburan, membuat audiens merasa nyaman dan terhibur. Struktur teks pidato ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan yang berisi salam pembuka, penghormatan kepada orang lain atau pengenalan diri pada saat pidato. Isi berisi tentang ide utama atau gagasan yang ingin disampaikan. Penutup yaitu berisi kesimpulan dari gagasan yang disampaikan, kemudian ajakan ataupun salam penutup yaitu biasanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu contoh pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Hari ini saya akan membahas pentingnya empati dalam kehidupan. Yang kedua, contoh gagasan isi. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Dengan empati, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan menghindari konflik. Ketiga, contoh penutup. Mari kita bersama-sama melatih empati dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta dunia yang lebih damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bisa juga cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga see you next time. Materi selanjutnya yaitu peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara penyajian informasi dengan memetakan pokok diagram kata kunci. Jadi dari teks pidato tadi kita diusahakan bisa mampu menyajikan informasi dengan memetakan pokok-pokok, kemudian ditaruh pada diagram-diagram kunci. Ini adalah salah satu contoh peta pikiran hewan. Kemudian di sampingnya itu kira-kira apa? Betul sekali, hewan ada burung, ada harimau, ada sapi, ada kambing. Itu merupakan contoh peta pikiran, yaitu dari yang sifatnya umum diubah menjadi yang lebih khusus. Hewan apa saja, hewan seperti kambing, rusa, dan lain sebagainya. Kemudian yang sampingnya yaitu ketika hujan ditebang, kemudian buang sampah sembarangan, kemudian hujan lebat selama 3 hari, maka terjadi apa adik-adik? Akan tercipta banjir. Nah, ini adalah salah satu contoh peta konsep pidato nih. Nah, yang pertama yaitu sampah plastik dicacah. Kemudian
distribusi di sungai. Kemudian sampah plastik yang didapati ketika sudah didistribusi di sungai, maka sampah tersebut akan masuk ke dalam air, yaitu sudah disebut mikroplastik. Kemudian yang selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu mikroplastik akan dimakan oleh ikan-ikan. Ikan-ikan akan memakan mikroplastik, kemudian ikan tersebut jika dikonsumsi manusia tidak baik karena bisa berakibat pada dapat penyakit atau penurunan kesehatan. Pada teks yang disediakan tadi, ini adalah contoh tindak pidana, yaitu impor limbah plastik yang sangat merugikan bangsa Indonesia karena dapat mencemari lingkungan. Bagian-bagian dari teks tindak pidana yang pertama adalah pembukaan, berisi tentang salam pembuka. Di sana Nina memakai, halo semua, nama saya adalah Nina dari Indonesia. Kemudian isi materinya ya yang disampaikan oleh teks pidana tadi. Bagi seorang anak, kita mempunyai hak untuk hidup di lingkungan yang aman, bersih dan sehat. Jadi generasi sekarang tidak boleh mencuri hak-hak dari kita dan membahayakan kehidupan generasi berikutnya. Jadi tolong berhentilah mengekspor sampah plastik ke Indonesia. Tolong bantu saya mewujudkan impian saya untuk hidup di lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan bebas dari polusi plastik. Kemudian penutup bagian berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih adalah cara efektif untuk menyampaikan pesan penting dengan struktur yang baik dan penyampaian yang tepat itu dapat menginspirasi perubahan positif di masyarakat. Kita harus berani bicara, bergerak bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.